belajar firman. Haleluya. Sebelum belajar firman, tetap saya ingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Haleluya. Karena hanya itu yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita terus belajar tentang thankfulness is forgiveness. Kita terus belajar tema tentang ini. Karena saya melihat bahwa ucapan syukur itu sungguh kunci ya. Ucapan syukur itu termasuk pengampunan. Kenapa kita bersyukur? Karena kita diampuni. Dan orang yang diampuni, dia menerima kuasa untuk mengampuni. Kalau kita belum bisa mengampuni, itu berarti kita belum menerima pengampunan. Dan ini dahsyat ya. Haleluya. Bagaimana cara kita mengampuni? Bukan dengan perasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman yang sudah diberikan. Nanti kita belajar bahwa semua itu sudah diberikan kepada kita. Tugas kita cuma terima. Sebab itu bahasa Indonesia itu sangat bagus. Terima kasih. Terima itu kita terima. Kasih ini seluruh firman Allah itu isinya kasih. Haleluya. Terima kasih. Cuman satu kata aja. Saat ini mari kita sama-sama katakan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Untuk anakku, suamiku, dan semuanya. Untuk masalah yang aku sedang hadapi, mungkin untuk sakitku, untuk apa. Kita katakan terima kasih. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Thankfulness is forgiveness. Ini terus ditayangkan, coba dihafalkan ya. Thankfulness is forgiveness. Saya belajar dari ayat ke ayat. Ternyata thankfulness itu adalah forgiveness. Itu satu kesatuan. Seseorang tidak bisa bersyukur saat dia tidak bisa mengampuni. Pasti dia tidak bisa bersyukur. Dan seseorang yang bersyukur saat itu roh untuk bisa kekuatan untuk bisa mengampuni itu ada dalam hidup kita. Jadi ini tidak bisa digandeng. Setelah saya belajar dari ayat ke ayat, oleh anugerah Tuhan Kejadian sampai Wahyu 4 hari saya bisa selesai. Saya terus belajar, saya terus ulangi sampai rasanya hafal ya. Saya pakai Alkitab Audible ya, New Living Translation, itu ada musiknya. Sampai saya tuh hafal. Waktu Mazmur 18 tuh musiknya tuh segini, bunyinya itu segini, sampai hafal bunyinya. Dan di situ saya belajar semuanya ternyata itu kesimpulannya itu thankfulness is forgiveness. Jadi syukur itu ya pengampunan itu. Kenapa kok banyak orang bersungut-sungut? Banyak orang rasanya tuh hidup itu rasanya sulit sekali. Karena dia tidak bisa bersyukur. Mari langsung ke slide 33 supaya nanti bisa. Ini 33 ya. Oke, ini slide 33. Ini akan berhenti di sini supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Thankfulness is forgiveness. Haleluya. Haleluya. Kita lihat dulu kalimat yang pertama. God wants. Ada S-nya ya. God wants. Allah ingin. Allah ingin His people. Kita ini umatnya. Ingin itu tidak hanya ingin, tetapi Allah itu selalu menginginkan itu umatnya. To give Him our hearts. Untuk memberikan kepada Dia itu hati kita. Haleluya. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan, kalau gereja di tempat ini mulai tahun 90 sampai sekarang 2020 ya, 30 tahun sudah sungguh-sungguh berjalan dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan itu sangat baik. Allah itu tidak menginginkan yang lain dari hidup kita. Dia itu menginginkan kita itu memberikan kepada Dia itu hati kita, our hearts.
hati. Jadi hati yang dipersembahkan itu hati yang bagaimana? Bukan hati yang isinya itu iri, dendam, mangkel, pegel, jengkel, mangkel, pegel, dan lain sebagainya. Yang pokoknya itu dengan kroninya itu iri dan lain, dengki dan lain sebagainya. Bukan hati yang seperti itu, tetapi hati yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita memperingati perjamuan kudus karena dia sudah mati bagi kita. Mungkin kalau saya bisa sedikit mewakili kesaksian Ibu Melani ya, bagaimana Ibu Melani dijumpai oleh Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Bagaimana kasih Kristus itu menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Dia sudah menyucikan hati kita. Semua yang duduk di tempat ini saat ini, semua yang tadi jalan dari rumah ke sini, jalan kaki atau naik kendaraan, itu tidak mungkin bisa sampai sini kalau tidak karena darah Kristus. Perhatikan itu. Kalau kita bisa sampai di tempat ini, kalau kita bisa duduk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan kita itu luar biasa, mendengarkan firman Tuhan, sebentar lagi mengikuti perjamuan suci. Kalau tidak karena darah Kristus, kita tidak akan sampai di tempat ini. Haleluya. Kalau bukan karena penebusan yang sudah dijalankan dalam hidup kita, saya juga tidak bisa berdiri saat ini. Haleluya. Mari kita terus bersyukur. Sebelum kita lanjutkan ini, kita baca ayat kita yang sering kita baca sampai hafal ya, supaya hafal. Supaya hafal gampang itu langsung diingat angkanya aja, 914 914 914. Apa 914? Ibrani. Ibrani 914. Ini dihafalkan ya, Ibrani 9:14. Ibrani 9:14. Kalau kita lihat dari ayat 13, karena 14-nya huruf kecil ya. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Perhatikan, kita menerima yang lebih. Kita menerima di ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Sebentar akan kita peringati ya, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan. Dia tidak pakai pengganti. Mempersembahkan siapa? Mempersembahkan dirinya sendiri. Dia tidak mengutus yang lain. Dia mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Karena hanya Yesus yang berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Perintah Allah cuma satu, dengarkanlah dia. Cuma satu perintah Allah, dengarkanlah dia. Dia itu firman. Dengarkan firman, perhatikan firman, baca firman. Jadikan firman itu sebagai pola pikir kita. Jadikan firman sebagai gaya hidup kita. Penuhi hati kita dengan firman. Hati yang dipenuhi dengan firman, itulah hati yang kita persembahkan kepada Allah. Bukan hati yang dipenuhi dengan keinginan dan lain sebagainya. Apalagi yang namanya keakuan, egois, memikirkan kepentingan diri sendiri. Haleluya. Sebentar lagi Tuhan Yesus sudah datang. Haleluya. Kita melihat tanda-tanda ini sekarang sudah tidak lama lagi. Haleluya. Bagaimana persiapan kita? Akan, di sini bukan akan ya, bahasa Indonesia ditulis akan ya.
terjemahan yang betul itu adalah pasti. Pasti menyucikan hati nurani kita, bukan menyucikan secara lahiriah, tetapi menyucikan hati nurani kita, hati yang kita persembahkan kepada Allah. Kenapa disebut hati nurani? Nur itu cahaya, hati yang disinari dengan kasih Allah. Hati kita itu hanya ada dua, mau ditempati Roh Kudus atau mau ditempati yang lain. Di dalam Roma 5 ayat 5 sudah kita sering hafalkan bahwa hati kita itu, kita sudah menerima kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan. Jadi hati kita itu sudah isinya itu kasih Allah, sudah isinya Roh Kudus. Jadi sampai sekarang coba periksa hidup kita. Kalau kita masih bisa disakiti hati kita, berarti hati kita masih ada akunya. Perhatikan ya. Kalau ada orang yang masih bisa merasa sakit hati, kalau ada orang yang masih bisa merasa jengkel, dendam, dan iri, dan lain sebagainya, itu hatinya yang ditahta, hatinya itu masih aku. Galatia 2:19-20 dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hati yang ada Kristus itulah yang kita persembahkan kepadanya. Itu yang ingin Allah supaya kita persembahkan. Hati yang isinya firman, hati yang gambarnya di sebelah sana paling atas, peti perjanjian, kayu yang disalut emas, tidak kelihatan kayunya, ditutup dengan emas murni, sebongkah emas murni yang sudah ditatah dengan begitu indah, dan isinya adalah firman. Buli-buli isinya mana, 2 loh hukum batu, 2 loh hukum itu, kemudian tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Itu isi hati kita. Sekarang apa isi hati kita? Sekarang kita sama-sama duduk di sini, saya posisi berdiri, kita semua terima firman. Bagaimana respon kita terhadap firman? Haleluya. Haleluya. Pasti menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sampai sekarang apa yang kita lakukan? Apakah kita masih terus melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia? Contohnya juga adalah apa? Ngomong yang sia-sia, yang gak perlu. Kita ini hidup harus serius ya. Hidup itu hanya satu kali. Bagaimana cara kita memakai hidup kita? Hidup di dunia ini diolah untuk akhirnya nanti waktu sangkakala berbunyi, tadi kita sudah nyanyi, kita akan bertemu dengan Dia. Siapa yang memimpin pertemuan? Tadi kita sudah nyanyi, jawabannya ada di nyanyian tadi. Siapa yang memimpin pertemuan? Anak Allah yang memimpin pertemuan, bukan hamba Tuhan yang gede-gede. Banyak umat Tuhan yang ikut sana, ikut sini, ikut hamba Tuhan sana, ikut hamba Tuhan sini, cari yang besar, cari yang rame, cari yang heboh. Siapa yang nanti memimpin pertemuan? Anak Allah. Firman itu yang memimpin pertemuan di udara. Jadi bagaimana hidup kita dengan firman? Haleluya. Apakah kita bisa mendengar bunyi sangkakala? Kalau saat ini kita tidak belajar mendengar firman Allah, sangkakala berbunyi pun kita nggak akan dengar. Perhatikan. Sangkakala waktu bunyi, orang yang mendengar adalah orang yang terus memperhatikan cara mendengar. Lukas 8 ayat 18. Perhatikanlah cara mendengar. Penting. Bagaimana taunya cara mendengar? Kalau kita tidak bisa mendengar sesama, jangan bilang kita bisa mendengar Tuhan. Jangan bilang kita bisa mendengar Tuhan karena Tuhan tidak bencekno. Kalau manusia itu bencekno, aku tidak mau dengar. Mama mungkin ngomel terus, mungkin istri atau siapa yang ngomel terus, saya malas dengar no. Orang yang malas mendengarkan sesama, dia juga tidak akan bisa mendengarkan Allah. Perhatikan. Saya belajar dari kecil.
Siapapun yang berbicara, apapun yang dikatakan, berapa kali pun dia ngomong, saya akan mendengar dengan penuh perhatian. Haleluya. Coba belajar ya. Mungkin ada istri yang ngomel diulang-ulang, orang tua yang ngomel diulang-ulang. Coba perhatikan, dengarkan. Perhatikan cara mendengar. Mungkin banyak bapak ibu yang sudah pernah dengar cerita seorang anak yang sudah bosan dengan omelan orang tuanya ya. Mungkin omelan omanya atau omelan orang tuanya. Orang tuanya tuh ngomongnya tetap terus diulang-ulang ya. Kalau sudah tidak dipakai listrik ini, coba dimatikan, diulang-ulang ya. Sampah harus dibuang di tempat sampah, cari tempat sampah. Grendel-grendel itu jangan grendel posisi gini nanti nyantoli orang. Kalau sudah tidak dipakai, grendel itu harus posisi yang benar. Terus diulang, anak ini bosen. Anak ini bilang, nanti kalau aku sudah kerja, aku akan cari tempat sendiri supaya aku tidak dengar omelannya mama ya. Belenger, bosen, enak. Bahasa si Surabayanya itu enak ya. Kemudian dia lulus sekolah, dia wawancara. Mungkin sudah banyak yang dengar ya cerita ini. Dia wawancara, waktu wawancara dia jalan. Dia lihat di pintu itu, saya ini cerita masih merinding ya. Karena ini kejadian sungguh ya. Dia lihat pintu itu grendelnya tuh gini. Tidak posisi yang benar. Pintunya buka tapi grendelnya itu posisi gini ya. Aduh, dia tuh bisa dengar suaranya mamanya. Nah, itu ada grendel, coba dibetulkan supaya orang yang lewat gak kecantol ya. Dia tuh aduh, di tempat kerjaan kok ya masih dengar suaranya mama ya. Ya wis lah, karena dia dengarnya seperti itu terus dibetulkan grendelnya ya. Dia jalan. Dia lihat kosetnya itu nggak betul ya, naruhnya nggak betul. Dia ingat dengar suaranya mamanya lagi. Kalau lihat kosetnya nggak betul, coba dibetulkan, nanti nyandungi. Kalau koset itu nekuk-nekuk kan nyandungi ya, coba dibetulkan. Aduh, kok dengar suaranya mama terus ya, aku ini sudah mau wawancara kerja kok yang dengar suaranya mama terus. Ya terpaksa dia dibetulkan kosetnya sama dia. Terus seperti itu. Dia lihat sudah terang, sudah siang terang, masih ada lampu yang nyala. Tidak ada orang, lampu itu tidak kepake. Lagi dengar suaranya mamanya. Nah itu lampu tidak dipakai, ayo dimatikan. Kalau sudah terang ya. Aduh, mau wawancara kerja kok dengar suaranya mama terus ya. Ya sudah dia matikan. Dia masuk wawancara, yang ikut wawancara orang banyak ya. Dia mikir dia ini bisa diterima enggak ya. Dia masuk ruang wawancara. Pertanyaannya cuma gini, kapan mau mulai kerja? Kaget dia ya. Kok cuma itu pertanyaannya? Bosnya bilang, kami pasang CCTV. Ribuan orang yang mau datang wawancara, tidak ada yang seperti Anda. Jadi kami pasang CCTV, kami lihat mulai Anda masuk sampai sini. Ada grendel dibetulkan, ada koset yang nyandungi dibetulkan ya. Padahal dia mau wawancara itu bidang manajer, yang masuk manajer mau betulkan grendel, mau betulkan koset ya, dia betulkan. Ada lampu kamu matikan, CCTV jalan terus. Semua merasa mau wawancara manajer, bos tidak direkan, sudah itu pekerjaannya orang lain, bukan pekerjaan saya manajer ya. Semuanya pulang tidak diterima, dia diterima. Dia nangis. Dia pulang, dia minta maaf sama mamanya. Mama, terima kasih. Karena didikan mama, saya diterima kerja di tempat ini. Akhirnya dia tidak jadi cari rumah sendiri ya. Dan dia tinggal dengan mamanya. Dan dia ngomong, saya butuh omelan itu terus ya. Dari sini nangkep maksudnya. Siapa di sini kalau ada orang ngomong, sudah jangan ngomong, tambah bingung, blenger, kupingku panas. Siapa yang masih ada seperti itu? Firman ini juga terus kita baca. Saya baca terus dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak pernah merasa bosan. Firman ini terus ngomong dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sering saya saksikan, tiap opa saya datang selalu nyanyi satu lagu. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Satu lagu itu diulang terus ya. Saya pikir pasti ada yang penting dalam lagu ini. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Kenapa banyak orang kecewa? Karena tidak mengiring Yesus.
mengiring suaminya, mengiring hamba Tuhan, mengiring anaknya, harap suaminya, harap orang tuanya, harap hamba Tuhannya. Jatuh-jatuhnya apa? Kecewa. Yeremia 17:5 dan 6. Itu jangan di ruang 17:5-6, kita harus masuk di ruang 17:7-8. Harap sepenuh sama Tuhan. Haleluya. Tandanya orang yang harap sepenuh sama Tuhan tuh gimana? Orang tua kalau ditelepon anaknya ya. Anak-anak saya sekarang sudah ada di sini ya. Yang besar, yang kecil kalau telepon mama perlu apa? Semua sudah ada. Karena kita harap Tuhan, semua sudah ada. Mama kondisinya gimana sekarang? All is well ya. Semua baik-baik saja. Anak merasa tenang. Mamanya tidak terus bersungut-sungut foto ini dan lain sebagainya. Perhatikan, thankfulness, penuh syukur, limpah. Hatinya itu isinya syukur. Jadi keluarnya juga syukur. Orang yang isinya itu kepingin macam-macam ya. Wah, itu orang tuanya diajak anaknya pakai kapal pesiar. Duh, enaknya ya punya anak seperti itu ya. Jalan-jalan keliling dunia kapal pesiar ya. Nah, kamu kalau punya berkat, mama diajak nak jalan-jalan keliling pakai kapal pesiar. Itu hatinya isinya apa? Keinginan. Aku. Keluarnya keinginan. Anak yang punya orang tua seperti itu terbebani ya. Mungkin anaknya juga dalam kondisi pas-pasan. Dia tahu keinginan orang tuanya seperti itu. Mungkin anak ini anak yang cinta orang tua, sampai anaknya mengadang-adakan kerja keras supaya orang tuanya bisa keliling dunia. Kita jadi orang tua malah membebani anak. Nangkep ceritanya sampai sini? Mari kita jadi berkat, bukan jadi beban. Caranya jadi berkat itu gampang, bukan ngasih uang, bukan. Caranya jadi berkat itu adalah bersyukur. Orang yang terus bersyukur terus, orang itu akan jadi berkat. Bersyukur itu penting. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah sambat. Apapun yang kita alami, kita bersyukur. Haleluya. Satu lagi kejadian nyata yang mungkin sudah pernah kita dengar. Kita tahu Bapak Presiden Abraham Lincoln ya. Bapak Presiden Abraham Lincoln itu dia menyediakan waktu untuk seluruh rakyatnya yang butuh apa boleh datang ke dia ya. Rakyatnya datang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu ya. Kemudian seorang ibu datang bawa keranjang. Seperti biasa Bapak Presiden ini tanya, Bu, Ibu perlu apa? Enggak Bapak Presiden, saya enggak perlu apa-apa. Saya dengar Bapak Presiden itu suka biskuit. Ini saya bawakan 1 keranjang biskuit untuk Bapak Presiden. Saya cerita masih merinding lagi ya. Haleluya. Bapak Presiden ini dari duduk langsung berdiri. Ini kejadian nyata ya. Bapak Presiden ini langsung berdiri dan Bapak Presiden ini menangis. Ibu adalah seorang ibu yang baik. Itu masih presiden. Apalagi Bapak kita di sorga. Kalau kita datang kepada Bapak kita tanya, nak perlu apa? Enggak Bapak, saya enggak perlu apa-apa. Saya tahu Bapak itu yang paling senang kalau saya menyerahkan seluruh hati saya kepada Bapak. Saya datang ke sini, saya menyerahkan seluruh hati saya kepada Bapak. Apakah Bapak di sorga tidak akan sangat mengasihi kita? Nangkep maksudnya. Haleluya. Tadi malam juga waktu ibadah sempat saya saksikan. Saya ini jadi orang tidak pernah minta. Bukan karena apa? Saya nggak ingin membatasi kuasa Tuhan. Kalau saya minta sesuatu, padahal Tuhan punya rencana yang lebih, berarti saya sedang membatasi kuasa Tuhan. Seperti yang saya sering saksikan waktu saya melihat rumah untuk Vindo di daerah Safira. Rasanya Vindo sudah senang ya. Kalau saya ngotot sama Tuhan, Tuhan kasih berkat Tuhan, saya mau belikan Vindo yang di Safira ini, Tuhan akan turuti. Tapi saya sedang membatasi kuasa Tuhan. Padahal Tuhan sedang menyiapkan di Diamond yang tidak jauh sampai ke Betron lurus sana ke Safira. Haleluya. Tangkap maksudnya sampai sini. Sebab itu kalau kita berdoa, doalah Bapak kami, dan itu gambarnya di situ masih ada di situ. Kita katakan
jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tadi pagi lagu yang saya dengar adalah lagu itu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di firman dikatakan mintalah. Bu Hendy, kita disuruh minta kok. Betul, disuruh minta. Mama saya pernah cerita sama saya, kalau kamu minta, mintalah sesuatu yang terbaik. Apa yang terbaik? Yang terbaik adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah yang terbaik bagi umat Allah. Haleluya. Sebab itu kalau kita minta, mintalah seperti ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Itu permintaan kita. Di bumi seperti di sorga. Apakah kita saat ini di bumi sudah merasa seperti di sorga? Atau di bumi ini sekarang kita merasa seperti di neraka? Duh, hidup kok seperti di neraka. Anak-anak tidak ada yang mau ngerti. Cucu-cucu mungkin saya sampai tua masih dibebani. Apakah itu yang keluar dari hidup kita? Ataukah kita bersyukur, puji Tuhan, sampai di usia tua saya masih berbuah gemuk dan segar, masih bisa jadi berkat, masih terus bersyukur sehingga anak mantu cucu tidak pernah mendengar saya bersungut-sungut. Apakah seperti itu? Coba ditanya ya, Bu Hendy ini ngomongnya bujuk enggak? Lebih baik tanya aja sama suami, sama anak, mantu, cucu, besan ya. Apakah pernah mereka mendengar saya sambat-sambat, bersungut-sungut ya, minta-minta ya. Aduh Pak, ini mau reuni Pak, aku perlu baju baru ya. Ini ada Pak Hendrinya, nanti ditanya iya pulang ya. Bu Hendri suka minta baju baru ya Pak ya, tanya ya. Suka minta perhiasan, apakah dulu waktu naik carry minta mobil baru, malu sama temennya, nanti tanya sama Pak Hendri ya. Haleluya. Orang tua saya sudah di sorga, tidak bisa ditanyai ya. Kalau ada orang tua saya bisa tanya, dulu jadi anak itu suka minta enggak? Haleluya. Dulu saya sebagai anak, saya ngomong sama orang tua saya gini, Mama, apa yang harus saya lakukan supaya Mama senang? Apa yang harus saya lakukan untuk membantu Mama? Mama jawabnya cuma satu, kamu jadi anak harus nurut, belajar yang sungguh-sungguh. Itu sudah sangat menyenangkan hatinya Mama. Dan itu saya ikuti. Jadi anak yang nurut, belajar yang sungguh-sungguh. Haleluya. Gorawarawasi. Bagaimana hidup kita? Kita periksa hidup kita. Jangan memiliki hidup yang terus sama. Kasar ya tetap kasar. Di dalam firman itu ada. Perkataan kita itu harus penuh kasih. Ada semua di firman. Jangan hambar. Hambar saja tidak boleh, apalagi kasar. Haleluya. Ada lagi yang tidak hambar, tidak kasar, tapi dijawab omong sembarang diem. Jawab aja males. Perhatikan hidup kita. Sepertinya Bu Hendy ini bahas masalah yang kecil-kecil ya. Tapi masalah kecil-kecil itu sangat penting. Itu sebagai dasar. Kita jadi anak gimana? Kalau ada orang tuanya ngomong diem aja. Mungkin istilahnya di sini agak kasar ya. Bidek ya. Ada yang ngerti bidek ya? Diem aja ya. Diajak ngomong tuh bantai ya enggak, tapi jawab ya enggak. Ada itu ya yang seperti itu. Diajak ngomong tuh jadi enggak tahu denger atau enggak, jawab aja enggak kok. Perhatikan di firman ada, kita sudah belajar dulu nomor 6. Milikilah cara hidup yang baik. Bagaimana cara hidup kita? Cara hidup kita tuh dilihat orang loh. Jadi jangan menginjil yang molok-molok, firman yang molok-molok. Kalau hidupnya sehari-hari itu tidak menyenangkan orang gitu loh. Orang lihat aja sudah tidak senang. Bagaimana orang lihat hidup kita? Apakah mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita? Apakah mereka bisa merasakan kasih yang Tuhan curahkan dalam hidup kita? Terus ya, supaya kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Allah yang hidup. Jadi untuk beribadah ini tidak asal beribadah, tidak asal persiapan besok Minggu, sekarang Sabtu nggak tidur malam-malam supaya besok nggak ngantuk. Tidak hanya itu saja, tapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Firman, bukan saya firman terus saya siapkan, bukan itu. Apa itu firman? Firman itu adalah memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman. Di Matius 5 ayat 16 itu ada, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Apakah orang bisa melihat hidup kita itu beda dengan orang lain? Haleluya. Banyak sekali orang yang suka meminta belas kasihan kepada manusia, dan itu sayang sekali ya. Tuhan tidak bisa mencurahkan belas kasihannya. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan, anak saya sudah selesai sekolah semuanya. Oleh anugerah Tuhan. Boleh tanyakan Bapak Gembala dan anak-anak saya ya. Saya sampai saat ini belum pernah menghadap ke kepala sekolah untuk bilang minta keringanan, karena saya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak ada penghasilan, jadi saya minta keringanan. Terus saya minta ke RT RW, menyatakan saya orang tidak mampu, terus minta keringanan. Saya sampai saat ini, oleh anugerah Tuhan, Tuhan mencukupkan semuanya. Apakah saya sombong? Bukan saya sombong, tetapi kita adalah anak raja. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Sebab itu baca firman. Baca firman. Di firman semua ada. Semua ada kunci hidup, bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang sudah berlalu, Tuhan akan mengampuni semuanya. Masih ada maju ke depan. Bagaimana maju ke depan kita, cara hidup. Kemarin saya sempat makan, saya sempat ngomong-ngomong sama yang punya tempat makan. Saya bilang, Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Tuhan itu sangat kasih. Selama masih ada nafas, Tuhan itu memberi kesempatan untuk kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. And lives in gratitude. Bukan live, tapi ada S-nya. Senantiasa hidup dengan rasa syukur. Haleluya. Saya sampai saat ini sudah sempat ke panti itu 2 kali dalam hari-hari ini ya. Dulu saya pernah ke panti, tapi dalam hari-hari beberapa hari ini saya sempat 2 kali ke panti. Di situ saya banyak belajar ya, bagaimana cara hidup kita. Kalau kita terus bersungut-sungut, kebiasaan bersungut-sungut, nanti sampai tua pun senengannya bersungut-sungut. Kepinginannya itu masih banyak. Saya tuh sampai heran ya. Sudah tua ya, kok kepinginannya masih banyak. Saya pengen duren, katanya gitu ya. Saya pengen duren, dan saya sudah dibawakan duren sama ponakan saya. Saya bilang puji Tuhan. Tapi dia masih nyambung terus. Saya pengen duren yang dagingnya tebel, peloknya kecil ya. Saya dibawakan dagingnya tipis, peloknya besar. Jadi masih belum memenuhi keinginan saya, glodak ya. Tadi saya sudah ngomong puji Tuhan, padahal ya puji Tuhan ya. Ternyata dia bilang bukan itu yang saya inginkan. Saya ada duren yang tebel, peloknya itu tipis. Saya langsung berdoa, Tuhan, kita ini punya kuasa memintakan ampun juga ya. Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak ngerti apa yang mereka ngomongkan ya. Haleluya. Sudah sepuh masih pengen duren ya. Bagaimana kita? Apakah hidup kita masih penuh dengan keinginan? Oleh anugerah Tuhan juga, oleh anugerah Tuhan. Kenapa semuanya oleh anugerah Tuhan? Karena kita mau terima. Sebab itu terimalah anugerah Tuhan. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan saya itu sampai tidak sempat kepingin ya. Karena saya tahu Tuhan itu yang terbaik. Nanti waktunya
perlu durian, nanti durian bisa datang sendiri kok, tanpa kita ngomong sama ponakan, belikan durian yang tebel itu loh ya, yang tebel, yang peloknya tipis ya, yang manis, jangan yang bubur ya. Ada durian yang bubur ya. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Mari kita isi hidup ini dengan firman. Kuncinya hanya satu. Bagaimana kita bisa bersyukur? Kuncinya itu hanya satu. Hafal ya sudah ayatnya? Di mana ayatnya? Mazmur berapa? 1197 ayat 7. Dihafalkan. Itu kuncinya bersyukur. Seseorang tidak bisa bersyukur tanpa ini ya. Mazmur 119 ayat 7 itu kuncinya bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak bisa dibuat-buat ya, tidak bisa pura-pura. Harus hati yang penuh syukur sampai limpah dengan syukur. Mazmur 119 ayat 7, aku akannya itu tidak ada ya. Aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Benar-benar bersyukur ya. Haleluya. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, belajar firman. Jadi seseorang bisa bersyukur kalau dia belajar firman. Tanpa firman, seseorang tidak bisa bersyukur ya. Kenapa banyak manusia yang bersungut-sungut? Di situ diceritakan bahwa orang panti ini kalau ke pasar, katanya ngomongnya gini, dikek sing murah apa Pak, dikek sing murah apa Bu, aku iki wong panti loh. Kita minta belas kasihan kepada siapa? Sepertinya biasa ya, saya sampai dimarahi seorang ibu. Ibu itu ngomong gini, gitu tuh ya wis biasa toh Bu Henry. Itu hal-hal yang biasa lah Bu Henry, sudah biasa seperti itu. Kita bukan biasa, kita luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena kita bukan ditebus dengan barang yang fana. Oleh darah Yesus. Yesus itu anak Allah turun ke dunia, meninggalkan sorga yang mulia, meninggalkan dia yang kaya rela jadi miskin. Bukan secara materi. Materi itu cuma nanti ditambahkan. Jangan terus berpikir tentang materi. Apapun keadaan kita, orang kaya pun ada yang sudah kaya limpah tidak bisa bersyukur. Jadi jangan lihat materi. Sekarang ini sadar atau enggak kalau kita tuh tiap hari kita itu menghembus dan menghirup udara itu 11.000 liter oksigen gratis. Apakah kita masih bersungut-sungut? Di rumah sakit itu bayarnya mahal. Sekarang ini loh kita sambil duduk selama 24 jam ini kita itu menghirup dan menghembus oksigen gratis dari Tuhan. Itu 11.000 liter satu hari. 1 liter tuh mahal ya. Saya nggak tahu harganya. Orang-orang kedokteran yang tahu harganya apotek. Kita sadar atau enggak? Saya sering bilang kita bisa duduk saat bumi sedang muter. Kita bisa duduk. Ini aja kita sudah bersyukur. Bumi ini muter ini sekarang, tapi kita bisa duduk. Di ruang angkasa itu kalau mau minum itu susah, harus pakai alat, soalnya airnya kemana-mana. Haleluya. Kita ditaruh di bumi ini sudah kasih karunia Tuhan, karena ada gravitasi, ada semua sudah diatur. Paling cocok tempat untuk manusia itu ya di bumi. Manusia mau cari tempat-tempat yang lain. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Kalau kita terus merenungkan kasih Tuhan, kita sangat bersyukur ya. Haleluya. Mungkin ada yang lihat status saya ya. Ini ikan-ikan yang luar biasa itu ya. Itu ikan-ikan yang hidup dalam kegelapan. Tapi ikan-ikan itu mempunyai cahaya yang luar biasa. Saya sambil melihat, terima kasih Tuhan. Apa yang saya dapat? Dalam kegelapan kita masih bisa bersinar terang. Ada lagunya ya, bersinar terang Yesus Tuhanku. Ada lagunya, kita terus bersinar. Dunia ini kita lihat makin hari makin gelap. Coba dibaca Mazmur 91, di situ ada semua.
Haleluya. Kita lihat sebentar ya. Masih ada waktu. Kita lihat sebentar Mazmur 91. Itu kejadian hari-hari ini semua ada di Mazmur 91. Haleluya. Mazmur 91. Mazmur 91. Mari kita bersyukur karena kita hidup dalam lindungan Allah. Mari kita bersyukur. Kita hidup dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau kita baca firman, kita akan terus bersyukur. Tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 3. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5. Perhatikan 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap, ini ayat 6. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sekarang ini sudah petang ya. Kita melihat sekarang kan penyakit menular sampai tidak bisa keluar dari tempat itu, tidak bisa masuk ke tempat itu ya. Kita berdoa, banyak penginjil-penginjil di sana. Mereka menolong orang-orang yang sakit, mereka tidak menghiraukan nyawanya. Kita berdoa untuk mereka. Dan banyak orang yang percaya Tuhan sebelum mengakhiri hidupnya. Ini jumlah orang yang diselamatkan sudah bertambah. Kelihatannya setan kasih penyakit, tapi dengan seperti itu mereka memberitakan Injil dengan berani. Mereka siap mati ya. Penginjil ini bilang, kalau saya ketularan saya mati, saya sudah pulang ke surga ya. Dan banyak orang yang percaya Tuhan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Banyak orang pulang ke rumah Bapa. Kelihatannya wabah, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita yang di sini, ayo jangan memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita berdoa buat mereka. Saat kita berdoa buat mereka, kita lupa kok sama masalah kita sendiri. Kita lupa sama sakit kita sendiri. Kita lupa dengan kesusahan kita sendiri. Banyak orang yang lebih susah di luar sana. Kita berdoa buat mereka, Tuhan tolong. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Saya bilang, kalau jumlahnya sudah digenapi, Maranatha, Tuhan datang. Puji Tuhan. Apakah kita sudah siap? Itulah tujuan hidup kita. Haleluya. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Mungkin kita akan mati, meninggal, tetapi roh kita bertemu dengan Tuhan. Meninggal itu jangan takut ya. Di jemaat GPPS tak boleh takut meninggal ya. Saat meninggal itu kita cuma tutup mata. Begitu kita tutup mata, kita sudah buka mata di surga. Tidak pakai lama. Begitu menutup mata, cering, itu kita sudah buka mata di surga. Itu yang tinggal, yang anak-anaknya masih nangis dan lain sebagainya, itu hanya tubuhnya ya. Mungkin kita menangis karena kita mengingat kenangan-kenangan masa lalu ya, jasa-jasa orang tua kita. Tetapi kita tahu bahwa orang tua kita sudah di surga. Haleluya. Tidak akan menimpa kita. Artinya, loh gue ini mati gitu kok ketimpa. Enggak menimpa, itu kan tubuhnya. Dia naik, enggak ketimpa. Jadi firman itu roh. Jadi kalau baca firman jangan diartikan secara jasmani. Banyak orang kecewa ya. Loh Bu Henry, dia menginjili, dia ya ketularan, dia ya mati. Tertimpa kan Bu Henry. Jangan melihat seperti itu. Dia mungkin mati, mungkin ketularan, tapi dia tidak tertimpa. Jatuh rebah, dia naik ke surga. Anggap maksudnya, orang yang bisa melihat firman secara roh, dia tidak akan putus asa. Loh Bu Henry sendiri sakit belum sembuh gitu kok ya. Jangan melihat yang kelihatan. Iman itu bisa melihat jauh maksud Tuhan yang terbaik. Tetap bersyukur ya. Haleluya.
Tetap bersyukur. Saya itu hidup hanya dari detik ke detik. Haleluya. Ingat apa yang saya bagikan, menikmati setiap detik kehidupan, melangkah dalam rencana Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Saat kondisi saya mungkin gak enak, seorang ibu bilang, ayo ke panti asuhan. Iya. Padahal kondisi saya sendiri waktu itu gak enak ya. Tapi saya bilang, iya. Kuat Bu yang di jalan, kuat ya. Sampai saat ini kalau saya masih berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya siap setiap waktu ya. Bapak Gembala tanya, "Ma, kalau kamu langsung semaput, doanya gimana, Ma? Doa minta sembuh apa doa mati?" Tanya Bapak Gembalanya. "Kamu kepingin didoakan apa?" Kalau kondisi semaput, mati belum hidup, enggak itu ya. Kan ke kondisi semaput, Bapak Gembala tanya, "Doanya aku harus doa gimana? Tuhan dipanggil pulang aja apa Tuhan sembuhkan?" Saya bilang, bukan itu doanya. Doanya seperti Thy will be done. Jadilah kehendakmu, karena itu yang terbaik. Jemaat kalau lihat saya ngeblak, jangan bingung bawa ke rumah sakit ya. Langsung aja, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Buat mau hidup atau mau mati ya, kehendak Tuhan itu yang terbaik ya. Haleluya. Tidak usah khawatir ya. Bukan ada bilang, "Ojok saiki Bu Henry," katanya, "ojok saiki." Ternyata saya masih digandoli ya, padahal tak marahi tiap hari loh ya, bukan dari itu ya. "Ojok Bu Henry, ojok, sik durung siap Bu Henry," katanya. Loh, ojok digandoli terus, bukan dan wis wayane mulai ya mulai, kok gandoli terus, wong dunia ini koyo gini kok ya. Nek wis wayane mulai, paling aku nih mbok gandoli kamu ini mau berangkat urung-urung ya, aku bilang gitu. Mau berangkat balik urung ya, banyak yang gandoli ya. Jangan digandoli ya. Haleluya. Kita semua siap ya. Haleluya. Tuhan kita itu luar biasa ya. Anak-anak saya sejak kecil saya siapkan, siap berjalan bersama Tuhan. Waktunya sudah mau habis, 8 ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nanti kita lihat, kita terbang itu kita bisa melihat tubuh kita di situ ya. Bisa lihat siapa yang nangis itu bisa kelihatan nanti ya. Kalau nangisnya bersyukur, terima kasih mamaku sudah dipanggil Tuhan, itu juga tidak apa-apa ya, nangis ya, tetap sama nangisnya. Saya pun waktu orang tua saya meninggal, saya bukan tidak nangis ya, tetap nangis ya. Tapi saya tidak sampai ngeblak-ngeblak semaput ya, tidak sampai ya. Ya tetap nangis karena saya bersyukurnya gini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Semua sudah tahu ceritanya mama papa saya ya. Tuhan kita itu luar biasa ya. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Lah ini penting ya. Tuhan itu firman. Pakai perlindungan firman. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14 ini kuncinya. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ada apa-apa panggil Yesus ya. Saya diajarkan oleh papa saya, mama saya. Ada apa-apa, sebut satu nama, Yesus. Yesus itu pelepas dosa, Yesus penebus. Apapun yang kita alami, panggil Yesus. Rasakan saat kita sebut namanya, Dia akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menjawab, bukan akan ya. Aku menjawab, aku menyertai dia. Gak usah akan ya. Aku menyertai dia dalam kesesakan, aku meluputkannya dan memuliakannya. Tidak hanya luput, tetapi kita akan masuk dalam kemuliaan. Memuliakannya itu artinya kita akan masuk dalam kemuliaannya. Seperti yang kita nyanyikan tadi, waktu bunyi sangkakala, ku ada. Pertemuan di udara, anak Allah yang memimpin dalam kemuliaan. Kita bersama-sama dalam kemuliaan bersama Tuhan. Haleluya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 91, dalam lindungan Allah. Panjang umur artinya kita akan masuk dalam kekekalan. Haleluya. Waktunya sudah berhabis, kita teruskan di sini. Lives and gratitude penting ya. Mulai sekarang sudah tidak boleh ada yang bersungut-sungut ya. Belajar bersyukur, belajar. Yang lalu tidak apa-apa, yang sudah lalu mulai sekarang belajar. Apapun yang kita alami, mungkin sakit, aduh, tapi kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau punya sesuatu yang baik, mungkin kita nggak ngerti ya. Terus bersyukur, terus jadi pendoa, terus mendoakan. Terus kita tuh anak Tuhan, tidak ada yang nganggur. Jangan bilang anak Tuhan nganggur. Anak Tuhan itu tidak ada yang nganggur. Setiap detik kita bisa menaikkan doa. Terus berdoa. Kalau tidak bisa ngomong banyak, daripada salah ngomong, katakan saja haleluya. Puji Tuhan, nyanyikan haleluya 12 kali. Kemudian di sini saya lompat dulu yang bahasa Indonesia, saya ke bawah dulu ya. Thank offerings ada S-nya lagi. Really matter to him. Persembahan syukur itu sangat disukai Tuhan. Tuhan tidak minta yang lain. Tuhan minta rasa syukur kita. Sekarang saat mendengar firman, naikkan rasa syukur. Jangan buang waktu, setiap detik naikkan rasa syukur. Thank offerings really matter Tuhan, sangat berkenan di hati Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang suka bersyukur. Kita jadi orang tua aja senang punya anak yang suka sambat, apa senang punya anak yang terus bersyukur? Kan senang punya anak yang terus bersyukur ya, enggak sambat. Saya kan sering cerita ya, saya itu pernah tinggal di rumah gedek bolong. Enggak hanya gedek bolong lagi ya. Enggak pakai sesek, jadi matahari itu bisa masuk. Itu saya belajar bersyukur, enggak usah pakai jam, saya tahu ini jam 12 pas kalau mataharinya di sini ya. Kalau mataharinya di sini saya lihat jam berapa. Apa saya lihat, saya enggak bersungut-sungut, saya tetap bersyukur. Apa saya pegang kepala saya. Sebentar lagi kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Saya bilang ini sudah dalam berkat Tuhan kok Pak ya. Bersyukur. Saya pernah punya tinggal di rumah yang tanpa Ethernet, langsung genteng. Haleluya. Tapi saya tidak mikir, coba saya jadi anaknya orang itu ya. Saya tinggal di rumah tembok. Itu adalah roh yang bersungut-sungut. Kita harus bersyukur. Dimanapun kita ditempatkan, itu Tuhan tahu yang terbaik. Tahu rasanya tidak punya uang, tahu rasanya mandi uang. Semua itu tidak membuat hubungan kita berubah dengan Tuhan. Jadi siap-siap ya, anak Tuhan siap-siap. Diberkati itu tidak mudah ya. Saya sering saksikan dalam kondisi seperti itu kita bisa berdoa bersama. Tapi saat dihujani berkat melimpah, lah tidak kuat ya. Apa saya mulai neko. Ngerti neko ya. Mama saya soalnya berdoa minta diberkati. Lah itu sebabnya kenapa saya tidak pernah berdoa minta macam-macam. Saya kalau berdoa, jadilah kehendakmu, itu yang terbaik. Soalnya anak Tuhan kalau ngotot minta diberkati sama Tuhan. Tapi kuat enggak? Uangnya banyak, tingkahnya jadi banyak juga. Haleluya. Di situ saya melihat kebahagiaan itu bukan karena uang. Banyak sekali cerita kejadian nyata. Orang kaya seberapapun tidak ada kebahagiaan kalau tanpa firman. Kalau dengan firman, masalah tidak punya uang sama punya uang itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Antara jalan kaki dan naik Mercy, kita harus cek hidup kita. Antara kita jalan kaki dan kita naik Mercy, itu tidak ada bedanya. Haleluya. Kalau hati penuh syukur. Tapi kalau hati tidak penuh syukur, jalan yang grundel, naik Mercy, lihat orang yang Mercy-nya lebih baru, ya masih kurang lagi. Haleluya. Mari penuhi hati dengan syukur. Oke, tinggal sedikit. Yang ini kita akan baca sama-sama. Saya bacakan judulnya dulu. Memperlengkapi dengan segala yang baik. Itu Allah kita. Allah kita itu memperlengkapi dengan segala yang baik. Itu ada di Ibrani
13 ayat 20-21 sudah ada di sini. Kita baca pelan-pelan sama-sama. Kita terima dengan ucapan syukur. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah ini yang penting. Kiranya, di situ bukan kiranya mestinya ya, kiranya itu tidak ada, langsung memperlengkapi kamu, kita semua. Kamu itu ya kita yang baca, sebab itu baca firman ya. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kalimat yang terakhir ini kalimat yang penting sebagai ucapan syukur kita dan pengakuan kita terhadap otoritas Allah. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita terima dengan rasa syukur yang luar biasa. Selesaikan semuanya, jangan simpan dosa. Terus selesaikan semuanya, jangan pernah simpan dosa. Mari kita naikkan kalimat yang terakhir dengan rasa syukur dan menghargai otoritas Tuhan. 1, 2, 3. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan Bapak Gembala, tangkap firman. Seberapa banyak kita bisa tangkap? Kuncinya bersyukur ya. Apapun yang terjadi, kita terus bersyukur. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah berapa bulan ini kita belajar tentang bersyukur ya. Kalau kemarin banjir deres, siapa yang bersungut-sungut, siapa yang bersyukur? Yang ngosek rumah bersyukur atau bersungut-sungut ya, itu latihan kita ya, latihan terus, tidak tahu sampai kapan, nanti sampai Tuhan datang. Latihan bersyukur, puji Tuhan ya. Memang kita boleh minta berdoa ya, supaya hujan tidak turun di Tropodo. Saya juga berdoa minta seperti itu. Sebab apa? Kalau banjir nanti sekolah minggu tidak bisa, itu sebab airnya ngembes dari bawah ya, keluar dari bawah. Jadi kita juga berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kemarin ada syukuran di rumahnya Ibu Wiwi ya, sudah mulai gludak-gluduk krimis ya. Kita tetap berdoa, kita percaya Tuhan baik. Akhirnya sampai sore, sampai malam ya, tidak jadi hujan. Kita bisa syukuran di sana, walau hanya beberapa orang ya. Tuhan sudah tolong, haleluya. Bahkan sampai sekarang ya, kita tidak kebanjiran, bisa ibadah, itu juga pertolongan Tuhan ya. Jadi enak gak enak tetap bersyukur ya, sebab kita sudah dilengkapi ya. Ibrani 13 tadi sudah mengatakan kita ini ya, dilengkapi. Dalam terjemahan lain dikatakan kita ini sudah disempurnakan. Kesempurnaan Tuhan itu sudah ada ya. Sehingga kita ini tinggal melakukan kehendaknya, mengerjakan kehendaknya ya. Haleluya. Rasa syukur itu juga sudah dilengkapi dalam kehidupan kita. Cuma kita ini kurang mengerjakannya ya. Terus yang keluar bersungut-sungut terus ya. Padahal kelengkapan bersyukur itu sudah ada. Kita sini semua sudah ada, punya rasa syukur ya. Cuma yaitu tadi, kalau diberkati bersyukur. Keluar enggak ucapan syukurnya? Kalau diberkati semua bisa keluar. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Tapi kalau nggak enak, nah ini yang keliru. Kita keliru. Mestinya kan sudah dilengkapi bersyukur, tetap bersyukur. Jangan bersungut-sungut ya. Haleluya. Memang saudaraku, kita belajar bersyukur. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Tuhan, tidak dari Tuhan, tidak bisa ya. Jadi firman Allah sudah melengkapi, kita terima. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melengkapi aku pada hari-hari ini untuk mengucap syukur senantiasa. Susah, senang, enak, gak enak, aku bersyukur. So Tuhan baik ya, kasih setianya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian, Ku ada sebab anugerahmu. Tolong ditayangkan ya. Nancy ya. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, ini ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, angkat tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Inilah Tuhan, ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai saat ini, sakit disembuhkan, masalah-masalah bisa kita lewati. Walaupun masih ada masalah banyak dalam kehidupan kami, namun Engkau memberikan kami kehidupan untuk mengucap syukur. Kau memberikan kami kesempatan untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan panjang umur. Haleluya. Untuk boleh beribadah kepada Tuhan, untuk boleh membenahi kehidupan kami, supaya kami tidak bersungut-sungut lagi, tapi kami terus mengucap syukur. Sebab ucapan syukur itu sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berikan kami daya ingat untuk mengingat akan firman-Mu tentang pengucapan syukur ini, sehingga nanti apapun yang akan terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi, kami tetap bersyukur dan mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Allah Kau meteraikan dalam kehidupan kami. Kau berikan kami kekuatan untuk melakukannya, untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, kekurangan kelemahan kami, kebodohan kami Tuhan. Kami buang itu semua, kami minta ampun kepada Tuhan. Dan darah Yesus menyucikan kami, melayakkan kami untuk ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, sehingga kami boleh semakin menjadi serupa dengan gambarnya Yesus Kristus, serupa dengan Yesus dalam perkataan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Kau sucikan, kuduskan hamba-Mu sebentar untuk membagi-bagikan perjamuan kudus ini.
sucikan, kuduskan kehidupannya, sehingga pelayanannya boleh jadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan pujian ini berulang kali seperti saudara. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Sebelum kita makan perjamuan kudus ini, kalau Roh Kudus mengingatkan sesuatu kepada kita, mungkin untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni mungkin anak atau suami atau siapapun, haleluya, yang Roh Kudus ingatkan, kita berikan, kita lepaskan pengampunan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sepatutnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau mungkin kita juga salah, kita pun minta ampun kepada Tuhan, juga kepada orang yang kita berbuat salah. Haleluya. Sehingga darah Yesus menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita, dan kita layak terima berkat lewat perjamuan kudus ini, bukan menerima kutuk dari Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan pada kami Tuhan untuk mengasihi, mengampuni orang-orang yang memusuhi kami, yang menyakiti kami, yang merugikan kami. Haleluya, kami lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita, kita dengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan berucapan syukur. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan, kita naikkan ke atas, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pindahkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mati dan bangkit bagi kami. Engkau telah menyempurnakan kehidupan kami dengan firman-Mu Bapa. Engkau telah menaruh segala sifat ilahi dalam kehidupan kami. Salah satunya adalah pengucapan syukur yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami terus ingat akan firman-Mu, dan kami terus melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi, baik atau buruk, kami terus bersyukur. Sebab kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan kami hidup dalam pertolongan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui perjamuan kudus ini, Engkau juga memberikan kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, pelepasan bagi yang terikat pekerjaan setan iblis roh jahat, dan berkat-berkat melimpah atas kehidupan kami, baik jasmani, baik rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk.